Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin kerja di perPT-an, yang mungkin malam ini baru pulang lembur ya, atau nanti jam 9 pulang lembur, atau yang sedang bersantai-santai bersama keluarga, selamat menikmati aktivitas Anda ya. Dan tentunya tetap tidak luput teman-teman ya, secangkir kopi ya harus selalu ada, karena kopi selalu setia untuk menemani isi hati dan selalu memberi inspirasi. Wow ya. Dan di kesempatan malam hari ini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk rekondisi daripada cryptocurrency ya, terutama Bitcoin di sini mengalami kenaikan 30.700 ya teman-teman. Untuk price harganya mengalami kenaikan 0,57%, dan untuk harga tertinggi dalam 24 jam terakhir Bitcoin ini berada di area 30.800. Semoga saja Bitcoin mampu menjebol di area 31.000 dan bertahan ya, nggak turun lagi teman-teman ya. Karena selama ini Bitcoin stabil gitu di area 30.000 something. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat untuk altcoin lainnya, alt token lainnya ya, masih didominasi dengan warna hijau royo-royo, meskipun masih ada beberapa aset teman-teman ya yang mengalami penurunan. Oke, jadi di sini ada kabar bagus, ada the real good news teman-teman. Ini cukup mantap jiwa ya. Langsung kita bahas teman-teman ya. Nah, informasi yang pertama dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, dimana kalau kita lihat ya, Bitcoin terus berbondong-bondong keluar dari bursa terpusat karena hanya tersisa 11,5% ya. Ini bullish karena menunjukkan budaya holding. Oke, semakin banyak keluar dari bursa ini akan semakin bagus teman-teman. Karena apa? Kita ketahui bersama, ketika aset tersebut keluar dari bursa berarti dia nggak akan melakukan penjualan. Ini berarti mereka akan melakukan penahanan. Begitu pula sebaliknya, ketika banyak aset yang masuk ke dalam bursa, ya itu bisa dikatakan 99% mereka akan ngejualnya, dan itu akan berdampak price harga daripada aset tersebut pasti akan cenderung mengalami penurunan karena banyaknya penjualan. Tapi kalau banyaknya pengeluaran dari bursa berarti ini kabar bagus, the real good news ya. Nah, informasi yang kedua datang dari Shiba teman-teman, di mana Shiba Inu vs perlawanan ya, Shiba versus perlawan 24 triliun SHIB. Siapa yang akan menang? Oke. Jadi 24 triliun ini menjadi resisten ya teman-teman, resisten terkuat gitu ya. Semoga saja teman-teman ya Shiba menang. Shiba ini menghadapi tekanan jual yang besar yang dapat memicu penurunan signifikan lainnya. Bener ya teman-teman ya. Kalau kita memang lihat dari price action daripada chartnya, chart daripada Shiba memang menunjukkan downtrend ya, karena dia belum mampu ngejebol area high validnya ya, lower high validnya gitu teman-teman. Jadi ketika dia bisa ngejebol itu atau breakout dari high valid daripada Shiba, maka di situ akan terjadinya change of character, yang dimana itu akan menjadi perubahan tren teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi Shiba coin meme yang banyak dibicarakan berada di posisi yang sulit saat menghadapi resisten 24 triliun Shiba ya. Yang mengesankan pertanyaan saat ini adalah siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Oke. Jadi resisten ini teman-teman, ketika Shiba Inu mampu mengejebol ya resisten, yang dimana di sini banyak sekali pembeli ya teman-teman. Pembeli, total pembelian itu sekitar 24 triliun ya, yang habis itu harga turun ya. Dan ketika menyentuh di area pembelian atau di area demand lah ya, permintaan teman-teman, ini permintaan yang cukup besar loh, 24 triliun. Ketika menyentuh di area permintaan tersebut dan orang-orang yang beli di area tersebut enggak ngejual ya, alias mereka memiliki mindset, oke lah saya tahan dulu, siapa tahu harganya bisa lebih naik. Nah, ini akan menjadi hal positif untuk Shiba, harganya akan cenderung naik. Maka dari itu kemenangan untuk Shiba melanjutkan kenaikan. Tapi ketika menyentuh di level resisten, yang dimana permintaan 24 triliun ini dimenangkan oleh seller teman-teman, orang yang beli ini cenderung menjual, saya jual aja lah, orang udah impas, saya nggak rugi nggak untung nggak apa-apa, saya jual, itu maka Shiba akan cenderung turun kembali ya. Semoga saja nggak dijual, seperti itu. Mantap jiwa ya.
Dan di sini pun 600 juta Shiba Inu dibakar saat Shibarium terus mencetak gol baru utama. Oke, jadi semenjak ada tweetan ya, ada apan atau ada bocoran tentang tanggal rilis sudah dipersiapkan dan itu udah nggak bisa dirubah ya teman-teman. Di sini cenderung pembakaran daripada Shiba ini melonjak teman-teman. Terbukti ada 600 juta Shiba Inu dibakar saat Shibarium terus mencetak gol baru. Oke. Jadi hampir jutaan koin meme Shiba telah dikremasi selama 24 jam terakhir karena harga sedang berusaha untuk masuk lebih dalam ke warna hijau ya. Sedang melawan para seller teman-teman. Oke. Jadi di sini 601 juta Shiba dikirim ke dompet Inferno. Shibarium memecahkan rekor utilitas baru aksi harga Shiba ya. Jadi kalau kita berbicara tentang utilitas ya, memecahkan rekor utilitas baru seperti yang dilaporkan oleh YouToday. Sebelumnya selama beberapa hari terakhir, testnet Shibarium telah mencapai tonggak utilitas baru yang signifikan dalam minggu terakhir. Jumlah total transaksi ini melonjak sekitar 1,5 juta teman-teman ya, yaitu sekitar 28,6 juta tertinggi sepanjang masa. Oke ya, inilah yang saya bilang teman-teman, ketika Shibarium nanti rilis, ini yang akan membawa dampak yang cukup signifikan. Terbukti di testnetnya aja udah mendapatkan 28,6 juta transaksi. Ini kalau testnet simpelnya gini teman-teman ya, karena banyak dari teman-teman juga yang bertanya apa hubungannya testnet sama mainnet, kenapa testnet bisa menjadi acuan bang gitu ya. Jadi ketika testnet aja udah mendapatkan transaksi yang sebesar ini teman-teman, testnet itu kan nggak semua orang bisa melakukan ya, nggak semua orang bisa melakukannya dan nggak semua orang ikut dalam acara pengujian testnet ini teman-teman ya. Tapi kalau sudah mainnet itu berarti sudah dikeluarkan secara global ya, udah dirilis dan siap digunakan secara massal. Maka semua orang akan bisa menggunakan jaringan Shibarium. Inilah yang saya bilang ketika mainnet pasti akan meledak nantinya gitu teman-teman. Tergantung nanti dari segi biaya gas fee-nya, dari segi transaksinya dan sebagainya gitu teman-teman. Itu akan mengacu dalam peningkatan transaksi juga. Mantap jiwa bukan ya. Dan informasi yang berikutnya teman-teman, di mana ya dikutip dari Watcher Guru, hanya di Amerika Serikat ya mantan ketua SEC mengatakan spot Bitcoin ETF harus disetujui. Wow ya. Dan perlu kita ketahui teman-teman ya, kalian tahulah ya entitas mana aja yang mengajukan Bitcoin spot ETF. BlackRock, Fidelity, dan ada 88 entitas teman-teman ya. Yang ini semuanya ini adalah perusahaan-perusahaan besar semua. Dan ketika semua itu dan ketika Bitcoin ETF ini di-approve teman-teman ya, kalian tahu sendiri apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin ya, yang dimana Bitcoin ini bisa menyeret altcoin lainnya ya. Karena apa? Setiap perusahaan yang mengadopsi contohnya BlackRock aja, kita gampang simpel ya. BlackRock disetujui nih ETF, maka BlackRock harus memiliki the real Bitcoinnya ya, harus memiliki the real Bitcoin. Entah mereka beli dari penambang ya, dan ketika BlackRock ini beli penambang kok kurang ya, jumlahnya kurang banyak nih, maka BlackRock akan membeli di bursa ya. Ketika BlackRock membeli di bursa, maka price harga daripada Bitcoin ini akan naik gitu teman-teman. Belum juga dari Fidelity, belum juga dari entitas lain yang mengajukan, itulah yang akan membuat price action harga daripada Bitcoin naik, dan tentunya akan menarik altcoin juga untuk naik. Jadi kita pantau bersama-sama teman-teman ya, semoga ini segera di approve dan ketok palu. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.